Siapa bilang jadi IRT perantau di Papua itu gampang? Udah dapur kayu, sempit, panas, gak ada keluarga, mau bayi sendiri, bikin sendiri, apalagi mendekati puasa, telur di sini peraknya 75.000. Wow. Ditambah lagi pakai oven jadul, bisa dibayangkan bagaimana membarainya diriku di dapur. Tonton sampai habis ya, karena realita gak seindah di depan kamera. Assalamualaikum, halo bun, selamat pagi dan selamat datang di dapur sempit di Papua. Ya, dan hari ini saya mau ajak kalian melihat rutinitas saya sebagai perantau yang sedang mengadu nasib di tanah Papua lewat jualan roti di kantin atau di koperasi sekolah. Hari ini dimulai dengan menoping roti sosis. Ini tips buat pemula yang baru mau belajar pakai oven tangkring ini agar tidak gosong. Pastikan apinya seperti di video ya. Ovennya sudah pas di atas kompor. Panggang selama 15 menit. Dan jangan lupa diputar loyangnya agar matangnya merata. Roti sosis ini juga adalah menu yang juga disukai oleh anak-anak di sekolah. Primadona lah ya bahasa sekarang. Tapi sebetulnya roti sosis ini hanya sebagai pelengkap aja ya bun. Nah pas pertama itu saya membuat roti pisang coklat dulu. Karena sudah punya mixer, jadi mikirnya roti pisangnya mau ditambahkan varian apa lagi ya. Ya scroll cari ide jualan ya. Biasa ibu-ibu. Akhirnya kayak roti sosis ini juga bakalan bagus nih karena variannya berbeda. Yang satunya sudah manis ditambah dengan roti sosis terus masih pakai mixer. Jadi mikirnya nggak usah terlalu ribet ya. Karena hidup udah ribet. Ya cukup nih di rumah 2 anak 1 bayi aja udah capek. Wajar. Masak wajar. Bikin jualan wajar. Untung ini dititipin aja ya bun, enggak kita jual lagi. Dan ini nih udah capek-capek di dapur, pakai sibuk tenteng kamera kesana kesini lagi. Seperti YouTuber terkenal aja. Atau mengalahkan lah YouTuber terbesar di Indonesia. Jujur baking dari jam 6 pagi, selesai di dapur itu sekitar jam 3 sampai jam 4 sore. Dan gak sampai di situ pasti videonya gak langsung jadi dong. Harus diedit dulu, dimasukin dulu voice overnya. Ya seperti itulah. Bunda di rumah kalau refreshing kemana nih? Belanja lah. Gak usah mahal-mahal, jalan-jalan aja udah cukup. Langsung kita lupa tuh sama capek. Cuci mata, gak banyak-banyak kita beli ya. Apalagi kalau promo, cukup keranjang belanjaan penuh lah. That simple ya, yang waras. Dan alhasil roti sosis lah yang disukai oleh anak-anak SMA di sini. Jualan di sini tuh kayak seni gitu bun, harus menyesuaikan lidah-lidah anak-anak. Dulu tuh saya sudah banyak coba menu-menu yang lain, pisang molen, jelkot, terus bakwan, donat juga pernah. Jadi 1 hari bikin itu harus langsung habis. Karena kan besoknya nggak bisa dijual lagi kan, kayak gorengan begitu. Tapi kalau untuk roti sosis dan roti pisang coklat ini bisa tahan bun. Nah paginya saya bikin, terus jam 3 sore baru diantar ke sekolah. Walaupun untungnya sedikit, tapi selalu habis gitu. Masuknya sore, kadang malam pas ambil tempat sudah habis, kadang juga tersisa. Nah sisa itulah yang akan dijual besok pagi pas jam istirahat sekolah, yaitu jam 9 pagi. Karena rotinya baru masuk di jam 3 sore gitu bu. Kadang yang membuat kita tidak bersyukur itu kita terlalu fokus melihat yang di atas kita, tapi lupa kalau di bawah kita itu masih banyak. Ini tips untuk roti sosis dan roti pisang coklatnya, bisa tahan 2-3 hari karena kita tidak pakai bahan pengawet. Sosisnya disangrai dulu dengan mentega sampai harum dan asal sedikit berubah warna aja. Untuk pisang digoreng dengan sedikit mentega hingga berwarna sedikit coklat. Pisang jangan yang baru mateng, usahakan kalau bisa yang sudah benar-benar mateng ya, atau yang sudah ada sedikit bintik-bintik hitam itu yang mantep ya. Kok paling manis sudah. Kalau yang baru mateng itu rasanya pekat dan tidak lembut. Cuaca di sini tuh panas ya, tapi kadang-kadang tiba-tiba aja hujan gitu. Kalau di NTT itu beda bu. Sekarang tuh lagi musim hujan.
Kalau nggak salah nanti di bulan 4-5 itu udah nggak hujan lagi, nggak hujan sama sekali sampai di bulan 11-12 baru musim tanam lagi. Ada yang sama nggak bun? Atau di daerah NTT aja? Untuk roti pisang coklat sebelum dipanggang itu disemprot dulu pakai susu cair, atau kalau nggak pakai susu bubuk dengko atau kental manis tuh yang dicairkan dulu dengan air. Semprot 2 atau 3 menit ya sebelum masuk oven. Karena tadi di proofing lama ya, jadi disemprot dulu agar supaya permukaan atas tetap lembut setelah keluar dari oven. Dan buat pemula yang baru mau bikin, usahakan adonannya yang pertama itu kalis dulu. Adonannya terlihat mengkilap, lentur, pas diangkat itu tidak mudah putus. Kalau udah gitu bakalan hasilnya itu ngikut, bisa lembut dan juga ya enak gitu. Apalagi ini isiannya pisang ya, pisang raja, terus dikasih coklat yang gak usah terlalu mahal ya, tapi enak itu. Saya pakai ini bukan yang premium ya, yang coklat filling tulip. Mendekati lah, boleh teman-teman cari ya. Kalau mau coba beli yang 500 gram aja dulu, yang merek tulip atau kolata. Untuk rasanya 11-12, begitupun harganya ya 11-12. Kayak jumlah pemain bola ya. Setelah keluar dari oven 15 menit langsung dimasukkan dalam plastik. Jangan sampai dingin dulu. Tapi pas anget-anget itu udah kita masukkan dalam plastik. Kalau bisa cari plastik yang transparan atau warna putih ya, agar rotinya itu terlihat cantik dan menarik, bersih. Kalau kemasannya udah bagus, rotinya pun enak. Ya kita serahkan aja ya, pasti ada yang tertarik. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, semampu kita lah. Atau ada yang mau kasih saran bun, yang para suhu mungkin boleh tulis di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar. Kalau untuk toppingnya di sini saya pakai biji wijen. Kalau nggak pakai keju ya, parutan keju ditaburin di atasnya. Rasanya tuh sedikit asin ya, enak. Pas baru mateng keluar dari oven, masya Allah harum banget bun, harum. Please cobain deh. Siapa tahu bisa jadi ide jualan buat bunda-bunda yang ada di rumah. Di sini saya juga pakai timer. Semenjak pakai timer, ini sangat membantu mengurangi kegosongan roti. Karena kita tidak selalu di depan oven ya, stay duduk cantik menunggu. Pasti banyak yang perlu kita siapkan. Ya sebagai manusia pasti kadang lupa lah. Apalagi IRT yang bukan hanya sibuk membuat roti, tapi banyak pekerjaan yang lain ya. Sementara membuat roti mungkin memasak, jaga anak juga pasti repot. Harganya nggak sampai 25.000 tapi sudah sangat membantu kita beraktivitas di dapur. Awal panaskan oven 11-13 menit sebelum kita masukkan rotinya atau kita oven. Tinggal kita setting berapa menit yang kita mau, terus kita pencet start. Udah deh, tinggal menunggu suara cantiknya memanggilmu. Satu loyang muat 8 pieces roti, panggang selama 15 menit. Pas akhir oven rotinya nggak sampai nih 8 pieces. Misalnya sisanya ada 4 atau 6 pieces. Kurangi tuh waktu di timer di 12 menit aja. Makin sedikit yang kita oven, rotinya cepat matang. Kalau udah terbungkus, tugas kita selesai. Mengantar pergi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika ada pertanyaan, silahkan aja tulis di kolom komentar. Jika suka, jangan malu-malu untuk tekan like-nya ya. Salam dari Papua, see you next video, bye.